Di antara deburan ombak Danau Galilea, hiduplah seorang nelayan dari Betsaida bernama Andreas. Namun di dalam hatinya yang sederhana, ada sebuah kerinduan akan kebenaran yang tidak bisa ditemukan di dalam jala atau perahunya. Rasa haus inilah yang menuntun langkahnya ke padang gurun yang sunyi untuk menjadi murid dari Yohanes Pembaptis. Di sana, di tepi sungai Yordan, hidupnya berubah selamanya. Suatu hari Yohanes menunjuk pada seorang pria yang berjalan di dekat mereka dan berseru, "Lihatlah anak domba Allah." Suara itu menyambar hati Andreas. Tanpa ragu, ia mengikuti Yesus. Ketika Yesus berbalik dan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Zrenya Andreas hanya bisa menjawab dengan penuh hormat, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Undangan Yesus yang sederhana, "Marilah dan kamu akan melihatnya," menjadi awal dari segalanya. Kabar baik itu terlalu besar untuk ia simpan sendiri. Andreas segera mencari saudaranya, Simon, dan dengan penuh semangat berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Melalui keyakinan Andreas yang sederhana inilah, Simon yang kelak menjadi Petrus untuk pertama kalinya bertemu dengan Yesus. Panggilan mereka diteguhkan kembali di tepi danau. Saat mereka sedang bekerja, Yesus menghampiri dan memberikan perintah definitif. "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saat itu juga mereka meninggalkan jala, perahu, dan masa lalu mereka untuk selamanya. Selama pelayanan Yesus, Andreas mungkin tidak selalu menjadi yang paling vokal, namun imannya selalu menjadi percikan penting. Ketika ribuan orang kelaparan dan murid-murid lain bingung, Andreaslah yang melihat secercah harapan. Ia membawa seorang anak kecil kepada Yesus dan berkata, "Di sini ada 5 roti dan 2 ikan." Sebuah iman yang kecil, namun cukup bagi Yesus untuk melakukan mukjizat yang besar. Ia juga menjadi jembatan. Ketika beberapa orang Yunani ingin bertemu Yesus, mereka mendekati Andreas. Ia menjadi perantara, sebuah gambaran awal dari misinya di kemudian hari untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain. Setelah kenaikan Kristus, Andreas, yang dipenuhi Roh Kudus, tidak berhenti. Ia melanjutkan panggilannya sebagai penjala manusia dalam skala yang jauh lebih luas. Tradisi mencatat perjalanannya yang tak kenal lelah hingga ke negeri Skitia yang ganas dan mendirikan gereja di Bizantium. Ia membawa terang Kristus ke tempat-tempat yang belum pernah mendengarnya. Puncak perjalanan imannya terjadi di kota Patras, Yunani. Di sana ia berhadapan dengan prokonsul Aegeates, penguasa Romawi yang ingin memadamkan api kekristenan. Karena Andreas menolak untuk menyangkal imannya, ia dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Namun, saat ia dihadapkan pada salib berbentuk X, sebuah bentuk yang ia minta karena merasa tak layak mati dengan cara yang sama, persis seperti Tuhannya, ia tidak menunjukkan ketakutan. Baginya, itu bukanlah alat penyiksaan, melainkan takhta kemuliaan. Dengan suara yang jelas dan penuh sukacita, ia berseru kepada salib itu, "Salam hai salib yang telah dikuduskan oleh tubuh Kristus. Aku datang kepadamu dengan gembira, agar engkau juga dapat menerimaku, murid dari Dia yang pernah tergantung padamu." Andreas memeluk takdirnya dengan damai. Dari langkah pertamanya di padang gurun hingga napas terakhirnya di kayu salib, hidup Andreas adalah jejak seorang perintis sejati, seorang yang membuka jalan dengan iman, menemukan kebenaran, dan setia mengikutinya sampai akhir.